Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Selepas Sore Podcast Season 2 episode kedua ya. Dan tentunya bersama saya Pranowo Ibnu. Bagi teman-teman yang pertama kali di channel ini sering banget membahas mengenai finansial personal, finansial keluarga, kemudian tools-tools terutama untuk lelaki yang berusia 30-an, bagaimana untuk menjadi produktif di pekerjaan, yang praktikal banget gitu ya. Nah, teman-teman yang mempunyai minat yang sama boleh subscribe. Kalau enggak ya udah nonton aja, kalau enggak suka ya udah skip aja gitu ya. Nah, di episode kali ini saya pengen ngobrolin teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu operasi. Ya, saya tuh nggak pernah menyangka saya itu operasi lagi karena saya ngerasa kehidupan pribadi saya gitu ya cukup teratur, makan dan minum teratur, bersama istri pun juga alhamdulillah happy-happy aja gitu ya. Dan saya masih berpikir bahwa penyakit itu datang akibat gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, dan ternyata tidak. Alhamdulillah selama ini sih makan, minum itu terjaga ya. Saya bahkan bersama istri itu udah menjatahkan waktu untuk misalnya minum minuman manis dan lain sebagainya itu setiap bulan ya paling di weekend aja gitu ya. Mengenai kondisi kesehatan olahraga, alhamdulillah untuk lari atau bergerak itu paling minimal itu 1 kali seminggu. Nah, dan badminton itu bisa 2 kali seminggu tuh teman-teman. Dan saya rasa cukup oke ya. Makan pun juga emang kita beneran ngatur, kita masak sendiri juga di rumah, jarang banget untuk beli kecuali emang kita capek banget, dan jarang pula untuk makan yang instan-instan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah dengan energi tersebut saya bisa bekerja, bisa menabung, bisa berinvestasi, bisa bikin konten kayak gini mengedukasi teman-teman semua mengenai finansial keluarga, finansial personal gitu ya. Tapi hal itu ternyata berubah teman-teman. Nah, kurang lebih 9 bulan yang lalu tuh awalnya saya cuma pilek. Jadi saya cuma pilek, dan saya rasa ya sebagai laki-laki kalau kita pilek kan wah ini biasa aja, paling-paling kan demam nih besoknya gitu ya. Nah, dan ternyata benar teman-teman, saya demam. Oke, setelah demam gitu ada momen dimana ketika saya sisi ingus itu cukup kenceng teman-teman, sampai keluar darah gitu ya. Darahnya tuh nggak banyak, darahnya dikit aja, tapi kita tahu dalam ingus itu ada bercak darah tuh. Nah, saya pikir, wah ini berarti sisinya terlalu kenceng nih, next time jangan terlalu kenceng lah. Nah, kemudian berlangsung beberapa minggu, 1 minggu, 2 minggu, nah demam saya itu udah oke, udah bisa beraktivitas, udah bisa ngantor lagi gitu ya. Tapi kok pilek saya ini nggak hilang-hilang, sampai suatu ketika kayaknya ada yang nggak beres gini. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang janggal gitu ya. Akhirnya saya cerita ke istri dan kami berdua pun pergi ke salah satu dokter THT di Sorong ini gitu ya. Dan alhamdulillah dari dokter THT tersebut, dokter bilang ya ini memang ada infeksi dan lain sebagainya, diberikan obat, diberikan antibiotik, cuci hidung dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan itu kondisinya membaik gitu ya. Udah nggak pilek lagi, tapi ada satu hal nih yang sangat mengganggu. Jadi beberapa waktu gitu ya, kalau kambuh gitu, itu semacam muncul bau gitu teman-teman yang cukup mengganggu ya. Apalagi ini area wajah, dan itu sejujurnya ya itu sangat mengkhawatirkan ya. Tapi saya berusaha untuk tidak menampakkan kekhawatiran itu di depan istri ya. Sampai suatu ketika kami ada kesempatan untuk pergi ke Yogyakarta, kemudian memutuskan untuk ngecek nih ke dokter karena kurang lebih ya tadi saya cerita 9 bulan yang lalu ya. Berarti ketika saya ke dokter itu saya di 7 bulan yang lalu. Nah, saya ke dokter, kemudian dokter periksa dan lain sebagainya. Dokter merekomendasikan, merujuk untuk coba deh CT scan kepalanya gitu. Nah, setelah CT scan kepalanya, wah dokter langsung lihat tuh dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki yang sangat-sangat berpengalaman ya, karena dokternya itu gelarnya panjang banget.
Dokter bilang, "Pak, ini udah full nih di hidungnya, jadi mau nggak mau kita operasi," gitu ya. Nah, dokter langsung menyarankan operasi, saya dan istri saling menatap gitu ya. Hah, operasi gitu ya. Kita nggak pernah kepikiran bahwa dari sisi yang terlalu kenceng itu bisa sampai operasi, dan akhirnya kita memutuskan untuk operasi ya. Dan itu wah, pikirannya itu biayanya berapa gitu ya, keluarga gimana dan lain sebagainya, itu udah otomatis udah kepikiran banget gitu ya. Karena ya saya tinggal di Sorong, kerjanya juga jauh dari Sorong, kemudian harus operasi di Jogja gitu ya. Ya itu memakan waktu dan juga memakan biaya yang cukup besar gitu ya teman-teman. Gejolak batin pun tidak terelakkan sebagai pekerja di kabupaten, dan alhamdulillah saya masih bisa nabung untuk dana darurat, dan akhirnya dana darurat tersebut yang terpakai. Seandainya dana darurat itu tidak ada, mungkin operasi kali ini cukup mengganggu kondisi finansial keluarga gitu ya. Karena ya bayangin aja, tiket pesawat ke Jogja dari Sorong itu udah sekitar 3 jutaan ya, bolak-balik aja 6 jutaan untuk satu orang. Kalau saya bawa istri ya mungkin bisa jadi DP motor ya. Karena cukup gede banget teman-teman. Dan akhirnya operasi, alhamdulillah baru pulang saya nih. Nah, baru pulang ini kemudian saya buat konten ini dan coba untuk sharing ke teman-teman. Dan ada beberapa insight yang sangat menarik teman-teman dari potongan hidup saya ini ya, yang mungkin bisa teman-teman ambil hikmahnya gitu ya. Yang pertama itu, penyakit ternyata tidak harus berhubungan dengan gaya hidup yang buruk ya. Penyakit itu datang seperti, bisa dibilang sebagai hadiah juga ya, karena kita tidak meminta, kita tidak memohon penyakit. Tidak ada di dunia ini orang memohon untuk mendapatkan penyakit ya, tapi dia itu datang ke kita tanpa persiapan, kita kena, ya kita harusnya menerima dengan ikhlas dan mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Itulah penyakit yang saya alami teman-teman. Jadi benar banget, dulu ada grup nasyid yang sering diputar ketika bulan Ramadan ya. Ingatlah 5 perkara. Salah satunya adalah sehat sebelum sakit gitu ya. Karena ketika kita masih muda ini mungkin pikirannya ya sehat terus, fit terus gitu ya. Padahal di satu titik ada memang penyakit yang datang itu yang benar-benar kita nggak punya clue sama sekali, kita nggak punya, kok bisa ya saya dapatkan kayak gini ya, padahal ya begitu-begitu. Jadi banyak denial yang bakal kita lontarkan terhadap penyakit ini, dan itulah salah satu hikmah yang saya dapatkan ya, bahwa penyakit yang datang itu tidak serta-merta dengan gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup sehat pun bisa kena penyakit gitu ya teman-teman. Terus insight yang kedua adalah, hidup itu meskipun saya sudah merencanakan semuanya, misalnya wah saya sehat, saya mencari uang, saya bisa berinvestasi, saya bersama istri bisa kesana kemari dan lain sebagainya, itu hanya sekedar rencana teman-teman. Itu yang bisa kita kontrol gitu. Ada hal-hal lain yang emang nggak bisa kita kontrol. Misalnya, wah kita berharap investasi kita itu bisa kita simpen bertahun-tahun. Uang kita, harta benda kita, aset kita itu bisa kita pegang selamanya. Ternyata itu enggak teman-teman. Punya pikiran nggak semisalnya dalam posisi saya ini, kita bekerja kemudian menabung hasil dari bekerja di kabupaten gitu ya, yang berharap suatu saat mungkin bisa financial freedom gitu ya, tapi dalam perjalanannya uang itu justru kepake untuk ya bisa saja ya masya Allah ya, akibat musibah, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Nah, itu kan semuanya berada di luar kendali kita, dan semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, teman-teman. Dan kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa apapun. Yang kita bisa hanyalah menerima, sabar dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu membentuk mindset saya bahwa ya kita hidup ini
definisi khalifah sebenarnya yaitu cuma mengelola apa yang bisa kita hasilkan, apa yang kita dapatkan gitu ya. Untuk kita menentukan, oh, hal yang kita kelola ini untuk kita di kemudian hari ya memang bisa, tapi kan belum tentu gitu ya. Dan itulah yang membuat saya apa ya, secara mindset keuangan yang kita harus mengumpulkan dana sekian dan lain sebagainya itu betul, tapi jangan lupa kita tetap harus menyediakan bantalan ya, bantalan untuk finansial kita. Dan bantalan ini pun juga belum tentu juga aman, teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita tetap berdoa, kita mempersiapkan segala sesuatu. Nah, kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai goal-goal kita. Kalaupun tidak tercapai, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, dana darurat itu emang harus kita siapkan, teman-teman. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, apapun pekerjaan kalian, apapun background kalian gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya sesuatu ini terjadi kepada kita semua ya. Karena ini kan benar-benar random nih. Kemudian uang yang kita punya hanyalah uang gaji bulanan itu tanpa ada uang tabungan, atau bahkan punya uang tabungan pun itu bisa langsung habis, teman-teman. Jadi itu bantalan dana darurat itu seperti misalnya ini kita gaji nih, ini gaji, kemudian ini tabungan, nah ini tuh di atasnya lagi baru dana darurat. Jadi bantalan pertamanya itu adalah dana darurat. Nah, dana darurat itu bisa teman-teman kumpulin kurang lebih sekitar 6 bulan kali kebutuhan ya, kebutuhan teman-teman dalam sebulan. Contoh misalnya kebutuhannya dalam 1 bulan ada 5 juta, berarti untuk single sih biasanya 6 bulan ya. Jadi 6 kali 5 juta 30 juta. Kalau berkeluarga bisa di 8 bulan atau bisa di 12 bulan. Jadi otomatis bisa naik ke 40 juta sampai 60 juta. Nah, itu teman-teman harus mulai untuk mempersiapkan dana darurat itu ya, karena sangat penting dan sangat membantu kita dalam kondisi-kondisi seperti ini. Jadi kurang lebih gitu ya, teman-teman, take away praktisnya. Mudah-mudahan dari peristiwa ini kita semua bisa ngambil pelajaran, dan saya pribadi pun juga udah bisa menyadari hikmah dari kejadian ini. Yang mudah-mudahan Allah melindungi kita dalam keadaan yang sehat secara mental, fisik, dan juga finansial. Sampai ketemu di video berikutnya. Catch you on the next one. Bye-bye.